Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Optima. Kita ketemu lagi dalam program Ngopi Everywhere di channel Optima Channel ya. Pada kesempatan ini Optima Channel akan mengangkat suatu topik yang sangat menarik, baik bagi remaja maupun anak muda atau bahkan siapapun, yaitu tentang cinta ya. Baik Sobat Optima, kali ini saya bersama Bang Anto ya, kedatangan seorang tamu ya, mahasiswa ya. Dia ini adalah salah satu mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di Kalimantan Selatan ya. Aktivitasnya cukup padat dan sangat beragam ya. Mari kita sapa tamu kita, Muhammad Fakih ya, Mas Fakih ya. Gimana kabarnya Mas Fakih? Alhamdulillah baik Bang. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya lancar? Sekarang masih kuliah online sih, jadi masih bisa gerak kemana, kesini kesana. Oke, Alhamdulillah. Tidak lupa yang senantiasa menemani saya, Bang Anto. Bang Anto sehat? Alhamdulillah. Ya. Jadi kita ketemu lagi. Kali ini tamunya mahasiswa Bang. Oke. Baik. Sebentar lagi kita akan mulai, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu ya. Ada satu tayangan yang cukup menarik ya, yang berkaitan dengan tema kita. Mari kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Cinta itu cinta itu kesetiaan, kebahagiaan. Cinta itu mungkin kasih sayang. Cinta itu terkadang membuat kita lupa akan segala hal. Cinta itu adalah rasa kasih sayang seseorang kepada lawan jenisnya, dan dia biasanya mau melakukan sesuatu apapun demi orang yang dia cintai. Sebuah perasaan yang gak tahu dari mana, saling suka gitu. pada satu orang yang spesial. Awalnya manis, akhir-akhirnya menyakitkan. Dengan pacaran, Dengan cara menyatakan perasaan. Lewat lisan, dengan ucapan sayang. dengan perlakuan, tindakan, Memberi sesuatu, contohnya bunga atau coklat. dengan mengechatnya. Kalau berani ya tembak. Jalan berdua, terus kadang gandengan atau misalnya pegangan tangan. Ya foto bareng. Kalau ketemu ya ngobrol, gandengan gitu. Ngebucin. Biasanya jalan-jalan bareng berdua gitu. Bermesraan, makan makanan. Jalan bareng. Terus tuh kayak pegangan tangan gitu. Habis itu pegangan tangan, ciuman. Untungnya apa ya, ada teman curhat kali ya, yang dengerin keluh kesah kita gitu. Untungnya ya teman chatan dan lain-lain lah. Kayak jalan-jalan ke mall temennya gitu deh. Kalau jalan ada temennya. Untungnya mungkin lebih dapat banyak kasih sayang. Ruginya ya kalau orang-orang pacaran mungkin biasanya bokeh atau habis uang. Mungkin ruginya hati gampang tersakiti. Bakalan sakit hati kalau putus. Ruginya mungkin kalau misalnya putus terus ya banyak rugi materi, rugi waktu juga. Ruginya menghabiskan duit orang tua. Butuhnya 3, 5, 6 kali, 8, 8, 7. 6. Karena bikin hati seneng, biar gak kesepian, biar gak diledekin kali sama temen. Pacaran itu sebenarnya kalau menurut aku sih nggak penting, Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sudah memerintahkan kepada kita supaya kita tuh gak boleh melakukan zina. Kalau menurut saya pribadi pacaran nggak ada untungnya sih.
Iya, dari perintah agama sih Allah Subhanahu wa taala kan melarang kita untuk mendekati zina. Kalau dari pandangan saya sih pacaran itu bukan sudah mendekati, hampir ke arah zina. Dan saya takut lah, jelas takut. Itu kan perintah Tuhan. 1, 2, ya kalau kita ngelanggar pasti akan dapat azab hukuman. Saya nggak mau. Mendingan langsung ke yang serius. Gimana ya? Males saya pacaran. Enggak sih, maunya langsung halal aja. Tuh kan, setiap orang tuh pengen punya hubungan yang serius. Tapi yang serius itu dimulainya nggak dari hubungan main-main, kayak pacaran. Titik. Ya, baik, Sobat Optima, tadi sudah kita saksikan tayangan dari beberapa pendapat anak-anak remaja ya, anak muda tentang cinta. Nah, kita akan beralih kepada tamu kita hari ini, Mas Fakih ya. Mas Fakih sudah saksikan tadi ya? Ya, keren-keren ya mereka pendapatnya. Nah, jadi kalau menurut Mas Fakih sendiri, apa cinta itu? Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Optima dimanapun berada, terima kasih kepada Bang Ahmad dan Bang Anto yang telah mengundang saya untuk berhadir dalam perbincangan kita. Cinta itu adalah sesuatu yang alamiah dimiliki oleh manusia. Setiap manusia memilikinya. Mungkin cinta itu sendiri tidak hanya bermakna kepada lawan jenis saja. Cinta kepada orang tua, bahkan cinta kepada hewan peliharaan pun itu bisa disebut dengan cinta. Adanya dorongan kasih sayang kepada sesama makhluk. Mungkin begitu, Bang. Nah, gitu ya. Wah, dalam sekali. Dalam sekali nih pendapatnya. Baik, lanjut ke ini ya, yang berikutnya. Tadi sudah ya, apa itu cinta. Nah, yang berikutnya kan rasa ya, rasa perlu diungkapkan atau perlu diwujudkan. Nah, menurut Mas Fakih sendiri bagaimana gitu mengungkapkannya atau mewujudkannya gitu? Ada beberapa cinta yang emang harus kita ungkapkan untuk menambah kecintaan kita lagi. Misalkan kita mengatakan aku sayang ibu, itu emang kalau kita ucapkan akan naik rasa cinta kita. Tetapi ada cinta-cinta yang belum saatnya kita ungkapkan. Misalkan di waktu-waktu kita yang belum waktunya, misalkan kita belum menghalalkan seorang yang kita cintai, ya pada saat itu belum saatnya kita mengungkapkan. Tetapi setelah kita akad, setelah kita statusnya sah, mengungkapkannya akan menambahkan kecintaan kita lagi. Mungkin begitu, Bang. Oke. Jadi ada yang memang bisa langsung diungkapkan atau diwujudkan, ada juga yang nanti dulu gitu ya, nanti suatu saat kalau sudah umurnya cukup mungkin ya. Oke. Nah, berikutnya Mas Fakih sekarang pacaran nggak ya? Maaf nih kalau boleh bertanya. Tidak. Enggak. Berarti ini konteks pertanyaannya ketika melihat orang lain berpacaran gitu ya. Nah, ketika Mas Fakih melihat teman ya atau orang lain berpacaran, biasanya apa tuh yang dilakukan mereka gitu kira-kira? Kalau melihat dari teman-teman kuliah ya, mereka biasanya ya bareng pacar nonton, nongkrong, ya jalan bareng lah mereka berdua. Ya kan kalau saya sendiri kan paling sama-sama teman laki-laki kan, misalkan ke kafe terus nongkrong di mana. Kalau mereka kan ada waktunya mereka untuk berduaan dengan pasangan mereka. Mungkin gitu, Bang. Berdua-duaan. Iya, Bang. Ke suatu tempat, ada acara gitu. Nah, sudah menyaksikan teman atau ya mungkin di sekitar tempat kosnya saat ini mungkin. Kira-kira menurut Mas Fakih sendiri apa ya untung dan ruginya gitu kalau berpacaran itu menurut pendapat pribadi gitu ya?
Kalau dari sisi positifnya mungkin mereka merasakan kesenangan adanya sesuatu naluri yang agak terpenuhi, sedikit terpenuhi. Kenapa saya bilang sedikit terpenuhi? Karena ada batasan-batasan tertentu yang mereka tidak bisa melakukannya ketika masih berpacaran. Kalau dari sisi negatifnya sangat banyak menurut saya pribadi. Dan antara manfaat dan negatif itu lebih banyak negatifnya. Yang pertama, mereka tidak bisa fokus untuk yang mereka kerjakan sekarang. Misalkan karena waktunya tersita oleh jalan-jalan sama bareng kan, jalan-jalan bareng, pikirannya ke sana untuk apa yang mereka kan. Kalau saya pribadi kan kuliah. Tidak semua orang yang berpacaran itu bisa fokus ke kuliahnya. Beda dengan orang-orang yang emang nggak pacaran, tidak ada beban di pacarannya, misalkan beban ekonominya kan. Misalkan kalau seminggu 3 kali dia sama pacaran jalan-jalan, kalau misalkan orang yang mampu ya nggak apa-apa. Kalau misalkan yang menengah ke bawah ya kempes juga kantongnya. Kempes ya, bokeh. Baik. Nah, jadi seperti itu. Yang berikutnya, nah ini kan bulan Februari nih, gitu ya. Bagi kalangan tertentu, ya bulan Februari ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka mengungkapkan kasih sayang. Nah, menurut Mas Fakih sendiri, Valentine itu bagaimana tuh? Ya, kalau menurut saya pribadi kan mengungkapkan perasaan itu kan ada waktunya. Tidak semua perasaan kita ungkapkan sekarang kan tidak bisa, karena menurut saya pribadi sebuah ungkapan rasa suka, rasa cinta itu ada waktu dan tempatnya tersendiri. Beda misalkan dua orang yang telah halal, dia menyatakan perasaannya di waktu Valentine Day, ya nggak apa-apa gitu kan, pas waktunya. Beda dengan orang yang berpacaran, kan belum waktunya untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi dengan kata lain, Valentine itu tidak benar kalau dia itu belum halal gitu ya. Jadi kalau sudah halal ya nggak kapanpun ya, nggak usah mesti nunggu Valentine. Oke. Karena meningkatkan cinta itu kan bisa tiap hari. Oke. Baik, saya rasa cukup kita beralih dulu kepada narasumber kita. Baik, Sobat Optima, demikian tadi bincang-bincang kita dengan tamu ya, Mas Fakih ya, seorang mahasiswa. Berikutnya kita beralih kepada narasumber yang akan nanti kita coba gali ya, dari sudut pandang Islam ya, terkait cinta. Dan tadi kita sedikit ada bicara Valentine ya, bertepatan dengan bulan Februari ini. Baik, Bang Anto, tadi video sudah kita saksikan ya, pendapat dari beberapa remaja ya dan anak muda itu. Juga tadi bincang-bincang kita dengan Mas Fakih, mulai dari definisi cinta, kemudian bagaimana yang seharusnya mengungkapkan atau mewujudkan cinta itu, dan dikaitkan dengan Valentine, menurut Mas Fakih tadi nggak tepat gitu ya. Nah, dari sudut pandang Islam nih, sebenarnya cinta itu apa gitu, Bang? Kira-kira bisa disampaikan kepada Sobat Optima. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sobat Optima yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membicarakan soal cinta ya, ini perkara yang tidak pernah basi memang, karena sejak zaman dinasti Ming mungkin sampai zaman dinasti sekarang itu senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Kalau kita tarik ke dalam pembahasan Islam, tentu juga ini dibahas. Jadi tidak ada satu perkara pun di dalam Islam itu kecuali ada permasalahan, ada hukum, dan ada juga ketentuan-ketentuannya. Cinta
secara asal kata itu memang dia disebut dengan istilah mahabbah ya. Mahabbah atau cinta itu sebenarnya perasaan hati yang muncul dari dalam diri manusia, baik dia seorang laki-laki ataupun perempuan, yang kemudian dari perasaan itu ada rasa ingin memiliki, rasa ingin mendominasi, kemudian juga mengungkapkannya. Nah, sebenarnya ia mengagumi gitu. Dan perasaan seperti ini sebenarnya sesuatu yang wajar karena setiap orang yang normal pasti memilikinya. Artinya tidak ada yang salah dengan perasaan tersebut. Karena cinta itu sendiri sebenarnya kan sebuah penampakan dari naluri manusia. Kalau dalam bahasa Islam itu sendiri disebut dengan istilah gorois. Gorois itu insting ya, atau naluri. Iya, naluri. Karena setiap manusia ketika lahir ke muka bumi ini dia dibekali dengan 3 naluri setidaknya. Ada naluri untuk mempertahankan diri dia atau eksistensi dia, sehingga ketika dia merasa terganggu, dia merasa terusik, ada upaya perlawanan begitu. Kemudian naluri untuk meneruskan eksistensi keturunan dia ya, melanjutkan kehidupan dia, generasi berikutnya. Ya inilah yang melahirkan kecintaan. Dan di dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan. Di dalam surat Ali Imran kalau tidak salah ayat yang ke-14 itu Allah katakan Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Jadi telah dihiasi manusia itu dengan kecintaan, disebut di sana, dengan kecintaan terhadap apa? Terhadap wanita yang pertama. Jadi laki-laki kepada wanita, wanita kepada perempuan itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Kemudian kedua kepada anak-anak yang lucu-lucu ya kan. Nah, kemudian kepada harta kekayaan, emas, perak, kendaraan yang bagus, semua itu fitrah. Artinya ini tidak ada halal haram di sini. Kalau berbicara masalah cinta itu sendiri. Ya, termasuk dengan orang yang lebih tua mungkin ya? Betul sekali, termasuk kepada orang tua, kepada saudara, atau kepada sahabat-sahabat semuanya mungkin ya. Secara hukum asalnya seperti itu. Jadi cinta itu fitrah. Ada juga satu jenis cinta yang dia nggak bisa tumbuh sendiri, tapi itu dia harus ditumbuhkan begitu. Nah ini yang disebut cinta yang hakiki, yaitu cinta kepada yang menciptakan manusia itu sendiri, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasulnya. Ini ada 2 jenis cinta yang dibahas dalam Islam, yaitu cinta yang fitri ini, cinta fitrah yang lahir dari gorizoh, dari naluri. Kemudian cinta yang hakiki, yang itu munculnya nggak bisa ujuk-ujuk begitu, dia harus muncul diupayakan, dilatih, kemudian juga dikondisikan begitu. Mungkin seperti itu. Iya, iya. Berarti Islam itu ada ya membahas itu. Tadi ada 2 ya, iya. Hakiki, fitrah ya, dengan hakiki. Kemudian sudah menjadi sesuatu yang fitrah dalam diri manusia, rasa cinta itu ada iya, ya. Betul. Naluri tadi. Baik. Nah, lantas kemudian masalahnya ini mengungkapkannya gitu, iya. mewujudkannya gitu. Betul sekali. Nah, sebenarnya seperti apa yang dikatakan mewujudkan atau mengungkapkan rasa cinta tadi benar menurut Islam itu seperti apa, Bang? Iya. Kembali lagi kalau kita berbicara masalah cinta, dia perlu diperhatikan beberapa aspek. Pertama, mahabbahnya, ya, kecintaan itu sendiri dia sebenarnya muncul dari apa? Apakah dari naluri atau dari keimanan ya, yang disebut cinta hakiki. Yang kedua, al-habib, orang yang mencintainya itu seperti apa. Kemudian al-mahbub, orang yang dicintai itu seperti apa. Dan madhahir, penampakannya, cara mengungkapkan cinta itu juga seperti apa. Nah, ini aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam masalah ini. Jadi cintanya nggak ada yang masalah, mau dia mencintai siapapun itu sah-sah saja. Tetapi nanti penampakan rasa cinta itu sendiri itu dihukumi di dalam Islam. Apakah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan pahala atau dia mendatangkan dosa? Tergantung caranya, begitu. Oh, jadi begitu ya. Baik. Nah, berikutnya
dalam hal mengungkapkan ya atau menampakkan rasa cinta saat ini kan anak-anak muda, pelajar atau dan seterusnya itu dalam bentuk pacaran, Bang, pacaran. Nah, lantas kita perlu tahu nih pacaran itu juga seperti apa dalam Islam, dan kalau kita kaitkan dengan bulan ini Februari, nah ini kan bulan-bulannya mereka itu mengungkapkan kasih sayang mereka tadi ya, bertepatan dengan apa, Valentine. Nah itu juga kita perlu seperti apa gitu Valentine dalam Islam itu. Silakan, Bang. Baik, kalau kita berbicara cara pengungkapan perasaan, nah di sini sudah berbicara ranahnya hukum syarok di dalam Islam. Karena setiap perbuatan itu tidak ada yang tidak ditetapkan hukumnya. Sehingga kalau berbicara apakah kemudian aktivitas yang dilakukan kaum muda hari ini dengan mengungkapkan perasaan cintanya kepada lawan jenisnya tanpa adanya komitmen, tanpa ada ikatan yang pasti, itu bagaimana begitu kan? Nah karena itulah kita perlu memahami dulu kenapa perasaan cinta itu ada begitu, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri manusia, laki-laki maupun perempuan, bahkan pada hewan-hewan. Tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada bangsa jin juga ada begitu. Iya. Ternyata tujuannya adalah untuk melestarikan eksistensi manusia itu sendiri agar tetap ada. Oh, gitu. Nah, ketika ini diungkapkan secara benar, maka justru akan menenteramkan manusia dan menjadikan manusia itu semakin baik hidupnya, semakin bagus jalan hidupnya. Tetapi ada satu masalah ketika pengungkapannya itu tidak sesuai dengan yang disyariatkan, tidak sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang akan menjadi masalah sebenarnya. Pacaran itu tadi ya? Ya. Nah, kenapa jadi masalah? Karena naluri gorizatun nau terhadap lawan jenis itu aslinya dia tuh nggak akan bereaksi kecuali dia ketemu gitu, ketemu sama lawan jenisnya. Laki-laki ketemu sama perempuan, perempuan sama ketemu laki-laki. Nah, karena inilah di dalam Islam diaturlah sebuah sistem untuk pengaturan interaksi ini. Laki-laki perempuan kapan boleh ketemu, kapan mereka nggak boleh ketemu begitu. Karena otomatis ketika mereka saling ketemu, nggak ada urusan, nggak ada hajat apapun, yang muncul itu perasaan. Nah, itu dia. Itu dia masalahnya. Makin sering ketemu, awalnya mungkin biasa, lama-lama muncul rasa yang berbeda. Ya kan? Tadinya biasa-biasa saja, lama-lama jadi nggak biasa. Awalnya mungkin temenan, lama-lama makin dekat. Akhirnya janjian. Terus sampai pada aktivitas pacaran kan. Sebenarnya bagaimana sih pacaran dalam Islam? Di dalam Islam itu sendiri semua tidak pernah mengatur masalah pacaran ini secara seperti sekarang ya. Artinya kalau laki-laki dengan perempuan itu mereka mau berinteraksi, berhubungan dalam hal mengungkapkan perasaan tadi, maka caranya bukan dengan pacaran sebenarnya, tapi dengan pernikahan. Nah, langsung pernikahan gitu iya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dengan jalan itu, maka terjadi kerusakan. Kenapa terjadi kerusakan? Tidak ada komitmen, tidak ada pertanggungjawaban. Ya kan orang-orang yang aktivis pacaran ini sebenarnya mereka miskin komitmen. Iya, betul. Tidak ada tanggung jawab. Ketemunya hanya pada saat senang saja. Kalau pas susah ya mungkin bisa jadi malas ketemu begitu. Betul. Sehingga tidak dibenarkan di dalam syariat. Kenapa tidak dibenarkan syariat? Karena merugikan kedua belah pihak, terutama pihak perempuannya gitu. Belum lagi dosanya. Belum dosanya. Dan yang paling mengerikan itu adalah terjerumusnya orang yang melakukan aktivitas ini ke dalam kehinaan, yaitu takrobuz zina, ya, mendekati zina itu sendiri, yang jelas diharamkan di dalam Islam. Mungkin demikian. Baik. Berarti dengan demikian aktivitas yang bulan ini menjadi sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang yang ingin mengungkapkan kasih sayang, yaitu Valentine. Salah juga dong ya berarti ya Valentine itu sendiri. Ya, sebenarnya kan Valentine's Day itu sendiri sebuah tradisi
yang berasal dari luar Islam. Iya, jadi tidak tepat ketika itu kita jadikan momen untuk kemudian sebagai simbol mengungkapkan perasaan cinta kepada lawan jenis kita. Karena pengungkapan kecintaan kita kepada orang yang kita sayangi itu tidak harus pada hari itu gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita menjadikan itu sebagai momen yang khusus, itu artinya kita menganggap itu sesuatu yang penting, sakral. Nah, ini sudah masuk ke ranah ibadah kan? Karena pengungkapan perasaan itu juga diatur dalam syariat. Padahal itu bukan berasal dari Islam, dia berasal dari peradaban di luar Islam yang masuk ke dalam kehidupan kita kaum muslimin. Dalam hadis Rasul sendiri kan dikatakan, man tashabba qaumin bahwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Artinya bukan bagian daripada kaum muslimin. Nah, ini kan yang dikhawatirkan. Jadi sebaiknya tidak menjadikan itu momen yang begitu penting lah, apalagi meniru-niru kebiasaan mereka gitu. Kalaupun kita mau mengungkapkan perasaan kepada lawan jenis kita yang halal ya, yang sah, ya kapanpun. Dan kalau bisa sering-sering aja begitu, karena itu di dalam syariat kita, kalau dia sudah halal hukumnya jadi pahala, jadi dosa. Tapi kalau tidak sah, memperbesar dosa gitu. Betul. Nah, akhirnya sudah dapat poinnya nih, Bang. Baik, berikutnya langsung saja, Bang, kita ajak deh para sobat Optima nih dalam hal yang kita bicarakan pada malam hari ini. Silakan, Bang, kita ajak mereka untuk benar dalam memunculkan atau menampakkan rasa cinta itu. Silakan, Bang, kita ajak mereka, Bang. Baik sobat Optima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai manusia tentu memiliki perasaan cinta, memiliki perasaan kasih sayang kepada orang-orang yang kita cintai, termasuk kepada lawan jenis kita. Kalau teman-teman merasa memang mencintai orang secara khusus hari ini ya, apakah itu laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, maka cintailah dia, sayangilah dia secara benar. Karena sesungguhnya kecintaan itu akan mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan ketika diungkapkan secara benar. Jika Anda mencintai pacar Anda hari ini, maka ikatlah dia dengan pernikahan. Karena sesungguhnya itulah yang diinginkan di dalam agama kita. Bukan dengan berpacaran tanpa ada komitmen yang jelas. Karena itu artinya Anda tidak sayang dengan pasangan Anda. Itu artinya Anda ingin pasangan Anda itu celaka di dunia maupun di akhirat. Kemudian jika Anda menyayangi ayah dan ibu Anda, berhijrahlah Anda kepada sebuah cara mengungkapkan cinta yang benar sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melalui prosesnya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin. Masya Allah, ternyata cukup berbahaya juga ya bagi yang salah dalam mengungkapkan atau menampakkan rasa cinta itu, sampai tadi mengarah kepada dosa besar dan kehinaan ya, Ustaz. Baik, sudah banyak sekali poin yang bisa tadi kita ambil dan kita sampaikan kepada Sobat Optima. Kita sudah di penghujung acara, Bang, Mas Fakih. Ya, kita cukupkan dulu. Baik, Sobat Optima dimanapun berada, tuntas sudah bincang-bincang kita dengan tamu kita, Mas Fakih, dengan juga Bang Anto sebagai narasumber. Poin yang bisa sedikit disimpulkan bahwasanya Islam mengatur dalam hal menyalurkan atau mengungkapkan dan menampakkan rasa cinta itu sendiri, ya, yang sejatinya sudah berada dalam diri manusia, yang Allah berikan. Namun yang menjadi perkara penting adalah menyalurkannya dengan cara yang benar sesuai dengan akidah Islam. Dan hati-hati ya, apabila salah maka akan berujung kepada dosa besar, juga menghantarkan kepada kehinaan. Baik, Sobat Optima,
usai sudah edisi kedua Ngopi Everywhere dengan topik cinta. Ya, kita akan ketemu lagi dengan episode ketiga ya di lain waktu dan tema yang berbeda, namun tetap sama di Optima Channel. Saya sebagai host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Sobat Optima yang menyaksikan video ini, dan kepada tamu kita Mas Fakih, terima kasih banyak ya atas kesediaannya hadir ya untuk edisi kedua kali ini. Bang Anto, ribuan terima kasih untuk paparannya ya tentang cinta kali ini. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.